dari Filipi pasal yang kedua. Kita baca bergantian ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Saya baca ayat 12. Bapak Ibu 13, kita bergantian hingga selesai ayat yang ke-18. Judul perikop ini, tetaplah kerjakan keselamatan. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, Supaya kamu tiada ternoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bentok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah-ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini. Saudara, saya ingin bertanya satu hal kepada saudara. Apakah yang membuat hidupmu berarti? Sebagai orang percaya, apakah yang membuat hidup yang dijalani tiap hari itu berarti? Sehingga kita itu mempunyai sesuatu yang dinamakan itu arti kehidupan. Ada nggak? Apa sih yang membuat hidup ini jadi berarti? Apa karena hari ini ada pegelaran MotoGP? Untuk pertama kalinya ya, rupanya tahun 96-97 pernah sekali ya di Sentul. Tapi itu sekali dan setelah itu hilang selamanya, tidak pernah terjadi. Dan ini baru kali ini lagi ya. Memang banyak keluhan sana sini, tapi keluhan minor. Berharap ini bukan sekali ini terus nanti tidak lagi ya, karena ini satu hal yang membuat nama Indonesia bisa dikenal dunia. Pertanyaannya, apa yang membuat hidupmu jadi berarti, saudara? Saudara, pada waktu 2 minggu lalu saya itu jalan-jalan ke Astana Anyar, karena saya mencari satu bagian dari kompor, di mana saya ini kan suka camping dan suka camping bersama dengan keluarga saya. Saya punya kompor portable, zaman dulu punya. Tahu-tahu dudukannya itu rusak ya. Jadi, di mana mau cari ini barang, tidak mungkin ada dijual di toko lagi. Tempatnya di Astana Anyar situ. Astana Anyar banyak banget ya. Dan hebatnya ketemu saya. Itu yang bisa masuk, pas benar. Oke, dari merek yang berbeda, tapi kok bisa pas gitu ya. Astana Anyar tempatnya. Namun ada yang menarik, karena setelah saya mau pulang, saya menengok ke kiri, sekali ada satu kamera, saudara ya, bukan kamera pocket ya, tapi kamera yang namanya prosumer. Saudara, saya ini hobi juga fotografi dan saya memahami ya, tidak jago lah, tapi saya paham yang namanya segitiga exposure itu saya paham, saudara ya. Saya bisa menghasilkan foto yang baik gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi selama ini cuma pakai handphone ini kan kamera darurat sebenarnya. Dia tidak bisa digunakan sebagai kamera yang seharusnya. Lalu saya lihat kamera itu, ada prosumer itu, kalau kamera itu kan ada 4 ya, ada 4 jenisnya. Namanya full frame, itu sensornya full ya, sekitar 2,5 inci sampai 3 inci kurang lebih ya. Lalu setengah dari itu ada namanya APS-C, saudara. Itu setengah dari sensor itu, dari full frame itu ya. Jadi seperduanya lah kurang lebih. Lalu sepertiganya itu namanya third sensor itu NFT itu. Menuju kepada angka third-nya itu. Lalu yang keempat itu saudara yang ini prosumer.
Prosumer ini yang paling kecil sebetulnya, dia punya apa ini, dia punya sensor itu 1,23 sensornya. Tapi jauh lebih besar dari sensornya handphone. Sensornya handphone itu mikro banget ya. Bagaimana kita mau menghasilkan gambar yang bagus dari sensor yang kayak gitu? Lalu saya lihat, mereknya juga menarik, Olympus dari. Wah, prosumer Olympus. Kemudian saya lihat dia punya apa ini, zoomnya 30 kali optical, bukan digital. Wah, keren banget ini. Apa ini barang ini ya? Saya tanya berapa harganya? Ya kalau Bapak mau 100.000. Saya bilang ya bener aja loh. Langsung saya cari tahu ya di internet ya. Olympus tipe itu Z800 harganya pada waktu dia dijual pertama kali, saudara, itu 4,5 juta. Dan sekarang dijual 100.000, tapi mati, saudara. Saya bilang ini hidup gak? Nggak tahu deh gitu, nggak tahu ya. Gambling juga, saya bilang gambling juga ya. Tapi kalau lihat bodinya masih bagus. Saya yakin ini masih hidup, ini keyakinan seorang botol biasa kuat. Masih bagus ini. Oke deh, saya beli. Kalau menurut Yahudi, ya setidak-tidaknya dipajang dalam apa ya, sudah senang hati lihat kamera kayak jenis ini kan, belum pernah saya punya. Oke, 100.000. Terus kemudian saya pesan di online, baterainya murah juga, saudara ya. Murah, sekitar 50-an lah kurang lebih baterainya ya. Lalu kemudian saya pasang. Saudara, hidup dan work 100%. Bagus sekali, kaget saya. Aduh, sudah ganti saya. Dan akhirnya saya bisa merasakan sebuah arti lagi, saudara. Karena hobi lama saya itu ya. Kalau dulu kan cuma pinjam-pinjam kamera teman ya. Dan sekarang ada, saya bisa. Dan saya kemudian mengatur. Prosumer itu kelebihannya, bodi dasarnya itu masih kamera pocket, tapi lensanya itu sudah hampir menyamai lensa DSLR. Dan ada mode manualnya. Itu yang saya cari, ada mode manualnya. Kita bisa atur focal length-nya, kita buka, kita tarik seberapa jauh. Kemudian aperture-nya kita mau lebarkan seperti apa supaya mendapatkan suatu foto yang menawan begitu ya. Lalu kemudian kecepatan rananya kita mau tangkap seperti apa. Jadi saya coba, anak saya lari-lari, saya foto bisa freeze. Kecepatannya luar biasa, saudara. 1/2000, langsung kayak diem, kayak nggak sedang lari. Wah, saya bilang. Dan dia itu rupanya Olympus punya apa, saudara? Punya kelebihan itu. Dia punya internal stabilizer itu paling bagus dari semua kamera. Jadi bisa bagus. Saya betul sekali senang banget ya, dapat barang murah dengan kualitas yang ya setidak-tidaknya sudah cukup buat saya gitu, saudara ya. Dan saya akhirnya makin merasa berharga karena saya foto terus anak saya. Saya foto terus. Itu yang membuat saya makin merasa wah syukur banget ya. Dapat sesuatu yang memberikan sedikit lebih, menjalani kehidupan ini lebih bergairah gitu. Sudah pertanyaan saya, apakah yang seperti ini arti hidup bagi seorang percaya? Apakah yang kayak gitu, saudara? Ketika kita menjumpai lagi hobi kita itu, dan itu menjadi sesuatu yang menggairahkan kita, apakah seperti itu konsep keberartian hidup orang percaya? Ini perlu kita jawab, saudara. Kita perlu tahu apa yang membuat hidup ini jadi berarti. Nah, saudara, mari kita mulai dengan memahami Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 ini bicara satu hal yang penting, yaitu apa yang sewajarnya dan selayaknya dilakukan oleh orang percaya. Dan justru itu yang menentukan mengapa hidup orang percaya itu menjadi berarti, saudara. Ini bicara tentang apa yang layak untuk dilakukan. Pertanyaannya, kenapa Paulus harus berbicara tentang sesuatu yang layak bagi orang percaya? Karena saudara perhatikan ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, di situ ada problem. Ada problem. Problemnya apa? Begini, saudara. Paulus berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Saudara, kira-kira kalau ada seorang berbicara seperti ini kepada satu kelompok orang, dan dia mengatakan begini, coba kalian itu ya, coba kalian itu sehabis pikir, oke? Coba kamu jangan terlalu ego sendiri dengan dirimu, sehingga kamu itu akhirnya mengabaikan yang lain. Seakan-akan yang ada di antara kamu ya cuma kamu sendiri. Cobalah kamu sebagai sesama yang ditebus Kristus saling topang menopang. Pakailah pikiran Kristus itu dalam pikiran kalian. Ada apa maksudnya? Ada apa? Kalau orang berbicara begitu dengan nada seperti itu, ada apa di dalam persekutuan itu? Ada apa, saudara? Ada kehidupan yang sikut-sikutan. Ada kehidupan yang begitu mementingkan diri sendiri. Ada kehidupan yang mengabaikan orang lain, sehingga membuat keadaan persekutuan itu menjadi kacau, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak selayaknya bagi persekutuan Kristiani. Coba saudara ya, saya baca lagi. Saudara perhatikan baik-baik ya. Perkataan ini tajam banget saudara. Saya ulang lagi ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu itu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau cuma sampai situ kayak tidak ada problem ya. Tapi ini dilanjutkan dengan ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang lain menganggap yang lain itu lebih utama dari diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah saudara, waktu kita membaca ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri. Nampak problemnya. Kehidupan persekutuan itu adalah kehidupan yang self-centris. Sudah mulai menganggap hanya saya yang utama, yang lain itu gak utama. Sudah mulai melihat yang lain itu hanya saya ingin berhubungan atau berrelasi dengan dia kalau ada kepentingan saya yang bisa dicapai dari orang ini. Nah saudara, ini pikiran yang rusak ini. Pikiran yang tidak sewajarnya ada di dalam pikiran orang percaya, khususnya di tengah persekutuan. Karena itu Paulus bilang, hendaklah pakai pikiran Yesus itu dalam pikiranmu. Jangan pakai pikiran yang bukan pikiran Yesus. Hendaklah kamu tuh sehati sejiwa dalam hidup. Setelah rupanya mereka ini terjebak pada apa yang tidak seharusnya menjadi karakter dalam kehidupan orang percaya. Mereka ini membanggakan yang bukan menggambarkan ini loh karakter orang percaya. Saudara, karena itu Paulus berbicara kepada mereka untuk apa yang layak, apa yang sewajarnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan apa yang selayaknya Pak, apa yang sewajarnya, mari kita tanya dulu, apakah di zaman sekarang ini ada orang Kristen yang demi rasa puasnya sendiri itu rela menyakiti yang lain? Saya katakan ada. Baik di tengah persekutuan Kristiani maupun orang Kristen secara pribadi melakukan hal yang seperti itu. Saudara, satu hal yang hari ini lagi tenar itu adalah kasus pendeta Saifuddin. Saudara tahu ya, Saifuddin ya. Kita itu bersyukur ya, karena orang ini mengalami pertobatan yang mirip seperti Paulus sebetulnya. Dia bertobat tanpa ada yang menginjili. Dia berjumpa sendiri dengan Kristus. Nah kita bersyukur akan hal itu terjadi pada dia. Tapi ada hal yang bagi saya pribadi menyedihkan hati, juga saya tidak sependapat dengan yang dikatakan. Setelah orang ini kan, beliau ini kan datangnya dari latar belakang bukan Kristen, dan taat sekali di situ pada waktu itu. Nah sekarang jadi Kristen, saudara, ya sudah seharusnya menjadi Kristen saja dan taat menjadi Kristen, mendalami ajaran Kristen, tidak perlu membuat seruan-seruan yang bikin kacau Indonesia ini, saudara. Apa yang dia katakan? Bahkan dia mengatakan itu untuk menteri agama.
Dia bilang hapuslah 300 ayat dalam Al-Quran ini. Loh, untuk apa itu menyuruh orang menghapus? Kenapa? Karena 300 ayat ini akan menyebabkan tindakan-tindakan terorisme. Saudara, gini saudara, Al-Quran itu basis dari keyakinan umat muslim. Mereka sangat menghormati, mereka sangat mengasihi Al-Quran itu. Cobalah kita melihat dari sudut pandang bagaimana orang Islam memandang Al-Qurannya. Dan sekarang ada orang yang berkata, ayo hapus ini. Kenapa? Karena ayat-ayat itu mengandung dorongan-dorongan terorisme. Saudara, terorisme itu apa? Terorisme itu kan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Dengan menyuruh menghapus Al-Quran dengan jumlah 300 ayat banyak, saudara. Jangankan 303 aja itu sudah bikin pusing orang, apalagi 300, saudara. Dia sedang mengidentikan bahwa Islam itu sama dengan teroris. Padahal saya mau berkata kepada saudara, tidak seharusnya dan tidak wajar dan itu tidak benar untuk membuat persamaan-persamaan semacam itu. Terlebih lagi dia sebagai orang Kristen. Adakah kita diajar untuk menyerang keyakinan orang lain dan kemudian membuat mereka begitu terluka, begitu tersakiti, dan kita berkata ini bagian daripada disiplin kekristenan? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kalau memang dia sudah jadi Kristen, dalamilah Kristen. Ajarilah apa yang diajarkan oleh kekristenan. Janganlah membuat pernyataan-pernyataan yang seakan-akan Kristen mengajarkan kita seperti itu, saudara. Saudara keberatan kan dengan apa itu? Dengan mantan pendeta ini, siapa namanya ini? Waloni kan? Saudara kan tidak senangkan. Dia pindah dari Kristen menjadi seorang kolak. Lalu dia mengata-ngatai Kristen dari keyakinan yang sekarang itu ada. Sakit hati kita. Begitu juga yang dialami oleh orang Muslim. Ketika seorang pendeta Saifuddin dari Muslim menjadi Kristen, lalu dia mulai mengacak-acak Islam dari sudut pandang Kristen. Itu dah fair, saudara. Itu dah fair. Dalam hal ini barangkali pendeta Saifuddin merasa ini sesuatu yang benar. Oke lah, itu pemikiran Anda. Oke. Tapi janganlah Anda dengan pemikiran seperti itu yang mungkin membuat Anda merasa puas, Anda merasa senang. Dengan cara itu Anda menyakiti, melukai, menistakan apa yang dianggap orang lain itu mulia. Itu bukan ajaran Kristen. Amin, saudara. Kita tidak diajar untuk membuat orang lain menjadi luka sedemikian dalamnya. Tidak. Kita diajar mengasihi mereka. Maka sudah tanya, apakah ada model-model semacam kehidupan jemaat Filipi yang karenanya ditegur oleh Rasul Paulus itu zaman sekarang? Ada, saudara. Dan yang sangat saya sayangkan itu terjadi pada seorang pendeta Saifuddin, di mana rasa puasnya sendiri, tanpa memperhatikan, tanpa memperdulikan orang lain terluka, dia lontarkan saja. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajar untuk apa? Mewaspadai sikap-sikap kekristenan yang mengabaikan hal-hal yang karenanya orang lain itu terluka. Orang lain itu tersakiti. Jangan terjebak dengan cara-cara seperti itu. Maka kita tanya, apakah yang layak untuk kita lakukan? Apakah yang sewajarnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Mari baca baik ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan dengan gentar. Saudara tanya sekarang, apa yang layak? Apa yang harusnya berarti bagi orang Kristen untuk dilakukan dalam kehidupannya? Kerjakan keselamatan. Kerjakan, saudara. Kita ini memiliki dasar keberartian yang sangat-sangat dalam, yaitu apa? Kita sudah ditebus Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih berarti daripada itu, saudara. Tidak ada yang lebih bermakna daripada kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dan ini ajaran firman Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu tidak pasif. Sudah kita terima, ya sudah selesai. Yang penting saya sudah selamat. Bukan. Sebaliknya, seperti obat, saudara. Seperti obat ya.
Kita minum, gini saudara ya, saya sekitar 3 minggu lalu saya jadi teringat ya, bagian pinggang kanan saya ini sakit luar biasa. Saya belum pernah rasakan sakit yang sesakit itu saudara. Sakit banget sebelah sini. Akhirnya sudah datang, saya pergi ke Hermina. Hermina itu suntik morfin sama saya. Sakitnya. Dan si alat suntiknya masih ditaruh di situ. Saya tanya kenapa tidak cabut? Kalau masih kurang Pak, ditambah lagi. Maksudnya, memang yang Bapak rasakan ini sakit sekali. Apa itu saudara? Batu ginjal saudara. Rupanya dari ginjal saya mau turun ke kantong kemih itu, si batu yang seperti kristal, nanti akhirnya dia keluar juga saudara. Itu melukai, bayangkan ini batu kurang lebih ukurannya 8 mili. Sementara kita punya saluran kecil itu kan tidak sebesar itu. Jadi waktu dia masuk, dia lewati, itu yang sakitnya nauzubillah min dzalik Pak. Begitu ya. Itulah kenapa ini tidak dilepas. Karena tunggu reaksinya, kira-kira 1 jam Bapak sakit, kita kasih lagi. Oh begitu. Wah luar biasa saudara ya. Tapi puji Tuhan itu barang keluar juga saudara. Yang tidak perlu disinar, tidak perlu apa itu. Bagi saya itu sebuah mujizat. Waktu saya lihat, songana yang bikin kita menderita setengah mati ya. Saudara, saya mau catat begini saudara. Waktu saya datang Hermina itu sakit luar biasa. Waktu masuk si obat itu saudara, dalam sekejap, dalam kira-kira hitungan 10 menit, langsung terjadi penurunan rasa sakit. Kira-kira setengah jam, itu sakit seperti sudah tidak ada. Saudara, perhatikan baik ya. Begitu kuatnya pengaruh obat, mengubah keadaan yang sakit menjadi sesuatu yang lebih nyaman. Itu bicara obat, apalagi bicara keselamatan. Harusnya keselamatan begitu masuk dalam hidup seorang, dia memberi pengaruh yang kuat sekali, yang mengubah hidup seseorang. Dan karena itu, pernyataan firman Tuhan hari ini sangat aktif, yaitu apa? Kerjakan keselamatan. Karena keselamatan kita itu aktif, saudara. Dia menimbulkan buah-buah. Dia menimbulkan apa yang selayaknya untuk kita hasilkan sebagai orang percaya. Maka kalau hari ini saudara bertanya, apakah yang harusnya menjadi berarti bagi kehidupan Kristen? Berbuahlah dari keselamatanmu. Jangan saudara pikir yang berarti bagi saya itu liburan. Memang perlu juga healing perlu ya. Istilah orang itu ya, kita healing. Tapi jangan itu menjadi tujuan akhir dan paling utama dari kehidupan Kristiani. Yang berarti bagi kehidupan Kristiani adalah seberapa banyak buah dari keselamatanmu yang engkau hasilkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Dan tiap buah yang keluar dari keselamatan kita itu saudara, itulah yang paling berarti buat kita. Itulah yang akan berujung pada pernyataan, hai hambaku yang setia, marilah masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan, karena engkau telah setia dari perkara-perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar. Yang kita mau dengar adalah, hai hambaku yang setia. Ungkapan ini adalah nyanyian paling indah yang bisa kita dengar. Waktu Tuhan berkata, hai hambaku yang setia. Bukan dia berkata seperti penerima 1 talenta, hai hamba tidak berguna. Aduh, itu ngeri banget. Itu pukulan yang paling ngeri. Hai hamba tidak berguna. Ujung-ujungnya hantaman, hukuman. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia. Dan kapan kita akan mendengar itu? Waktu kita rajin menghasilkan buah-buah dari keselamatan kita. Tiap buah yang kita hasilkan sungguh memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya itu mungkin saya sudah cerita atau belum, saya sudah lupa juga ya. Moga-moga saudara lupa dan sekarang saya cerita baru saudara, oh iya. Itu saudara. Saya itu di awal-awal pandemi itu kan, supaya mengisi waktu, saya membeli apa saudara? Membeli 2 pohon. Satu itu pohon jambu kristal, satu itu pohon jeruk yang asam luar biasa. Itu kecil-kecil, bisa jadi kuning gitu ya. Kayaknya jeruk songkit atau apa namanya yang dari Kalimantan punya ya. Nah saudara, 2 pohon ini berbeda luar biasa. Yang satu sejak pertama kali dipilih itu buahnya muncul terus.
muncul terus. Dan sekarang ini dia emosi berbuah. Kenapa saudara? Itu buahnya hampir di semua daun itu ada buah. Saya lihat ini pohon sudah mau tumbang. Jadi ditongkat-tongkat semua supaya apa? Jangan patah dia. Luar biasa buahnya. Sangat-sangat senang saya melihatnya. Tapi si jambu kristal, cuma namanya kristal. Tidak pernah muncul buahnya. Sudah 2 tahun, 1 biji pun tidak ada yang bisa dinikmati. Saya bilang pohon tidak berguna. Saya bilang yes. Kalau ini pohon yang luar biasa, betul ya? Saya jadi teringat itu saudara. Saya lihat ini pohon. Pertama saya rawat-rawat itu pohon itu kan. Saya kasih pupuk, saya kasih apa. Kalau ada semut saya sikat-sikat. Sampai saya bilang, sampai segitunya kau pelihara pohon itu. Iya, supaya dia berbuah. Tapi setelah 2 tahun tidak berbuah, karena mau dimakan disebut, hancur dia Jo. Betul saudara ya. Buah sangat menentukan apakah kita terdefinisi sebagai hamba yang setia atau hamba yang tidak berguna. Karena itu, kerjakanlah keselamatan. Bagaimana caranya supaya saya betul-betul mampu mengerjakan keselamatan? Perhatikan 3 cara ini saudara. Yang pertama, mari kita baca ayat ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Bagaimana caranya agar kita mampu mengerjakan keselamatan? Yang pertama, hidupkanlah kemauan Allah itu di dalam kemauanmu. Setelah hidup kita ini didrive oleh apa? Kemauan. Semuanya itu karena kita mau. Kalau kita nggak mau ya sudah pasti nggak akan terjadi apa-apa. Semua itu tentang kita mau. Karena itu bagaimana caranya agar kita hidup mengerjakan keselamatan itu? Pastikan kemauan yang muncul pada kita adalah kemauan yang berakar daripada kemauan Tuhan. Nah saudara, kalau kembali kepada foto tadi, ini adalah sesuatu yang sebetulnya juga mewakili kemauan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, hiduplah dalam keharmonisan dengan Tuhan. Pasti seperti itu kan? Dan salah satu hal yang bisa saya lakukan adalah, yaitu tadi saya jadikan anak saya sebagai objek foto. Dan karena itu nanti habis difoto, anak saya juga ini masih 5 tahun, habis difoto dia, coba lihat Pak. Aduh, saya bilang anak ABG kali-kali ya. Masih kecil, tiap kali difoto dia sudah pengen lihat. Tapi itu menimbulkan kesukacitaan. Akhirnya ada istilah, kita sesi foto yuk. Gitu sudah ya. Kayak hari Sabtu kemarin, padahal sebelumnya tidak ada istilah itu sudah. Gara-gara si kamera 100.000 ini. Jadi hari Sabtu saya bilang, ayo kita sesi foto di sana. Mana di apa itu, yang jalan Belanda ini, yang masih Belanda punya jalan. Di, apa namanya ini? Di pusat kota yang masih bangunan Belanda semua. Beraga. Nah, situ kan keren sudah. Maka sesi foto lah kita. Nanti habis foto kita ketawa-ketawa, kita menikmati. Bisa sampai berapa jam sudah sesi foto gaya betul-betul foto model. Nanti semuanya saling foto gitu ya. Saya foto anak saya foto mamanya, goyang-goyang. Kan di situ kan kayak eksotis banget ya, itu ya, panggil tempatnya. Nanti mereka foto, saya lihat tidak seimbang. Saya foto dengan kesungguhan hati, mereka foto, ya kayak gini modelnya. Ya enggak apa-apa ya, karena dia tidak tahu itu teknik foto ya. Jadi saya, pokoknya tiap kali dia foto, istri saya foto, saya bagus sekali kepada hati saya. Enggak. Tapi itu membuat apa saudara? Rasa menikmati kebersamaan keluarga. Yang saya mau catat di sini adalah, kalau kita mau menimbulkan mau dalam hati, mari sama-sama kita pastikan kemauan itu connect dengan kemauan Allah. Jangan kemauan kita sendiri yang sifatnya ego. Itulah kenapa Filipi berkata, Filipi 2 ayat 1 sampai 5 tadi berkata apa? Jangan kamu terus-menerus melihat orang lain itu tidak penting. Itu bukan kemauan Allah. Kemauan Allah itu kamu seperti Kristus. Memandang orang lain itu berarti, berharga. Jangan rendahkan. Jangan hinakan orang lain. Nah saudara, kalau kita menghinakan orang lain, kita mulai mengeliminir orang lain, itu jelas bukan maunya Tuhan. Karena itu, jangan lakukan. Yang basisnya kemauan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau, jangan lakukan.
Saya berikan contoh yang sederhana. Dalam hal makan, kita ini kan hidup pasti mau makan semua toh? Pasti ya. Coba lihat kemauan Allah dalam kita makan. Kalau kita mau makan, lihat itu makanan. Jangan nasi sudah satu istilah orang Sulawesi, satu lok berarti banyak sekali. Terus dihiasi dengan berbagai macam berbabi-babian di sekitarnya, itu penuh sudah. Belum lagi ditambah dengan segala macam jenis, sehingga sudah full sekali. Pengen makan seperti saya kemarin di Palu sudah. Cuma saya lihat pasti Tuhan tidak menginginkan seperti ini, karena makanan di sana itu enak. Rasanya pengen makan semua bahan-bahan itu saudara. Jadi tidak. Kita harus juga menjaga. Tuhan mau kita makan untuk sehat. Bukan makan, habis makan sakit sudah. Bukan. Sedangkan di dalam makan pun ada maunya Tuhan. Waktu kita memakan, sudah kayak orang yang kerasukan, yang tidak lagi pikir ini sehat atau tidak. Itu jelas bukan maunya Tuhan. Kalau kita makan kemudian kita jadi sehat, jadi kuat, itu maunya Tuhan. Sederhananya saudara, pastikanlah di dalam kita memilih berbasis kemauan, ada kemauan Tuhan di sana. Amin saudara. Berpakaian, kita berkendara, kita apa, semua harus kita pastikan di situ ada kemauan Tuhan lebih. Kalau itu konsen kita akan bertumbuh dalam pengerjaan keselamatan. Lalu yang kedua saudara, mari perhatikan ayat yang ke-15 itu ya. Begini bunyi firman Tuhan, Filipi 2:15 ya, bisa dimunculkan situ ya, oke. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang itu. Saudara, bagaimana caranya agar kita mampu mengerjakan keselamatan ini? Sederhana, jangan bikin malu Tuhan, itu aja. Jangan bikin malu Tuhan Yesus. Dari apa yang kita kerjakan, pastikan itu tidak mempermalukan Tuhan. Coba lihat pernyataan firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda di tengah angkatan yang bengkok. Kalau kita menemukan kesalahan orang lain, menemukan ketidaklurusan orang lain, jangan ditambah bengkokin lagi. Sudah bengkok, tak pelintir lagi sekalian. Nah, itu bukan semangat Kristiani. Bukan. Kita diajar di tengah yang bengkok kita luruskan. Di tengah keadaan yang gelap itu kita berfungsi seperti bintang yang memberi cahaya. Ada satu lagu yang berkata begini saudara. Ku mau bercahaya. Ada yang tahu begini? Tidak tahu? Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan dunia, pancarkan terang kasih Tuhan. Pasti dia tahu lagu itu ya. Lagu itu sepertinya dibangun dari teks ini. Aku mau seperti bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Oh saudara, kalau ini yang saudara fokuskan, kesaksian hidup kita itu tidak akan mempermalukan Tuhan. Saudara, saya sekali lagi kembali kepada Pak Saifuddin ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Pendeta. Untuk hal ini saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan Anda. Tadi pagi saya baca berita saudara. Rupanya kasus ini makin heboh saudara. Sampai Mahfud MD sudah perintahkan tangkap orang kamu. Ini kan beliau jarang-jarang yang mengomentari hal semacam ini kan. Tapi kali ini mungkin sudah jengkel banget. Sampai dia bilang mesti tangkap orang. Lah kan bukan itu tujuan kita kan. Akhirnya dikatakan begini, ada tokoh bangsa yang mengatakan begini, ternyata ada juga radikalisme dalam Kristen. Dan radikalisme ini nampaknya lebih parah dari radikalisme yang bukan Kristen. Itu pernyataan seperti itu ya. Saudara, terlepas dari itu omongan dia yang lahir dari sakit hati, terlepas ya. Tapi kan akhirnya dia menghinakan kekristenan. Tidak ada radikalisme dalam Kristen. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kristen itu basisnya kasih. Kasih itu merangkul, menguatkan, mengokohkan yang lain. Kalau dia salah, dikuatkan, bukan diinjak, bukan dihancurkan. Itu kasih. Saudara. Dan ketika orang lain boleh mengatakan, ternyata dalam kekristenan ada radikalisme yang parah. Saudara, menurut saya itu mempermalukan kekristenan.
Karena Kristen tidak bisa diidentikan dengan radikalisme. Tidak cocok. Radikalisme itu basisnya kebencian. Dan Kristen ini basisnya kasih. Itu dua hal yang berbeda. Tapi karena tindakan semacam ini, akhirnya orang mempermalukan ataupun menghinakan keindahan, kedalaman, keagungan ajaran Kristus di dalam kekristenan. Itu yang saya maksud. Saudara, Anda boleh melakukan apa saja, sejauh itu tidak mempermalukan Tuhan. Semua buah yang keluar dari upaya tidak mempermalukan Tuhan, itulah bentuk daripada mengerjakan keselamatan. Sederhana. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dalam hal ini saya melihat sebetulnya Paulus gambaran daripada kita semua orang percaya, di mana hidup ini jangan dijalani sebagai sesuatu yang akhirnya percuma. Kita bersusah-susah dalam hidup itu tidak ada artinya. Untuk apa itu, saudara? Kita tidak ditempatkan Tuhan untuk hidup di dunia ini, yaitu menjalankan apa yang sia-sia, apa yang tidak berguna. Saudara, perumpamaan talenta ini suatu pengajaran yang penting dalam kekristenan. Di situ kan ada 1 talenta dan lebih dari 1 talenta. Ya, ada yang ingat berapa aja talenta itu, saudara? Nanti baca ya. Nanti baca ya, biasa kita bisa lupa juga. Poinnya adalah ada 1 talenta dan lebih dari 1 talenta. Coba perhatikan, saudara. Di dalam cerita itu, Tuhan menghormati betul yang mampu melakukan pelipat gandaan. Tuhan menghargai betul yang mampu melipatkan, yang efektif melipatkan talenta itu. Tapi Tuhan sangat mengutuk yang tidak bisa melakukannya. Kenapa, saudara? Kenapa? Sebetulnya dia punya potensi yang sama dengan yang lain, tapi dia tidak efektif. Artinya apa, saudara? Tuhan mengajar kita untuk tidak menjalani kehidupan Kristiani yang tidak efektif. Itu tidak berakar dari semangat Kristen. Semangat Kristen itu ditempatkan di mana saja efektif dia. Ditempatkan di mana saja mampu melakukan pelipat gandaan. Orang-orang Kristen dimanapun berada harusnya menjadi orang Kristen yang efektif. Itu yang Tuhan maksudkan. Maka jangan sampai kita menjalani hidup yang maknanya sia-sia, percuma, tidak ada artinya. Itu semua sesuatu yang tidak menjadi apa yang perlu kita lakukan. Terus bagaimana caranya? Supaya tidak sia-sia, bagaimana caranya? Hiduplah berpegang pada firman. Ini jelas sekali katakan, berpeganglah pada firman kehidupan. Basis dasar kenapa orang Kristen efektif, karena hidupnya itu berakar pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas dalam yang tadi saya katakan, perumpamaan talenta kan jelas kan, Tuhan tidak mensupport apapun yang namanya bentuk kehidupan yang tidak berguna, bentuk kehidupan yang tidak berarti. Tadi saya ke gereja, lalu sambil bercanda lah orang-orang ini, pegawai-pegawai itu ya. Dia bertanya sama seniornya, Pak, Kak, berikanlah dulu saya kata-kata penguatan hari ini. Saya sambil pilih-pilih sesuatu, saya dengar mereka ngomong, dengar baik kata-kata saya, teruslah menjadi malas, janganlah bersemangat, patah hatilah dalam hidup saya lagi. Ini perkataan apa nih kayaknya? Sambil mereka tertawa, saya juga tertawa dalam hati saya. Ini luar biasa, saudara. Saudara, kita tidak pernah mendengar ungkapan semacam itu dalam kekristenan. Kita selalu mendengarkan ungkapan apa, saudara? Sukacita, bertumbuhlah dalam Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-18 itu ya, 17-18. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dalam ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu harus bersukacita demikian. Bersukacitalah dengan aku. Anjuran-anjuran, dorongan-dorongan yang ada pada kekristenan, itu dorongan yang positif dan optimis, bukan negatif dan pesimis. Bagaimana kita mampu mengerti itu kalau hidup kita tidak berakar pada firman? Perjumpaan kita dengan firman akan menimbulkan spirit hidup yang kuat dan begitu efektif, sehingga hidup itu dijalani dengan apa, saudara? Penuh keberartian. Kalau sudah begini,
Siapa yang dapat menyangkali lagi bahwa orang semacam itu adalah orang yang hidup dan mengerjakan keselamatannya dengan sangat baik. Pada akhirnya saudara, saya ingin bertanya, adakah kita memiliki arti dalam hidup? Kalau saudara bertanya apa arti hidup ini? Arti hidup ini, kerjakanlah keselamatan. Bagaimana caranya? Hidupkanlah kemauan Tuhan di dalam tiap kemauan. Pastikan buah-buah hidup kita tidak mempermuliakan Dia. Dan seumur hidupmu tertanamlah dan berakarlah di dalam firman-Nya. Dengan cara itu, hari-hari kita adalah hari-hari yang mengerjakan keselamatan. Selamat berkarya, selamat berakar dan mempersaksikan keselamatan kita. Dengan cara itu, Tuhan Yesus akan semakin nyata dilihat melalui kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak saudara.